Kata Allah, "Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Wahai Bani Israel, anak keturunan Yakub, ingatlah nikmatku allati an'amtu 'alaikum, yang ketika aku telah beri nikmat atas kalian, ai 'ala abaikum, kepada orang tua kalian, minal injad min Fir'aun, daripada keselamatan daripada kejaran Fir'aun. Ingat kata Allah, banyak nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Bukan hanya itu, Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun. Umat-umat yang ikut Musa selamat daripada kejaran Fir'aun. Habis itu apa lagi nikmat yang Allah berikan? Ketika orang-orang Yahudi ini, umatnya Nabi Musa ini kelaparan dalam perasingan, mereka minta kepada Allah dan mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, mintalah kepada Tuhan, engkau kan bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hidangan yang nikmat." Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah, maka dari langit turunlah hidangan. Itu langsung itu. Tidak pakai sebab musabab, langsung turun hidangan. Al-manna was-salwa. Apa yang dimaksud al-manna was-salwa? Ada yang mengatakan madu dan daging burung dicecap dengan madu, dimakan. Itulah tiap hari makanannya. Itu langsung turun itu. Asli tanpa ada sebab musabab. Hidangan yang langsung datang daripada langit. Sampai ke bulan-bulan bosan pula, padahal itu makanan mewah sudah. Mana ada kita makan daging burung cecapnya dengan madu. Kalau makan pisang goreng adalah cecap dengan madu dengan jurung. Daging burung cecapnya madu, madunya bukan madu hutan, madu dari langit. Ternyata, tapi bukan madu surga ya, madu dunia cuma dari langit. Ketika sudah berbulan-bulan, apa kata orang Yahudi? Kami bosan wahai Musa, mintakan lagi kepada Tuhan, ganti dengan bawang saja. Oh, rupanya bagusnya makanan daging burung dengan madu, minta malah kelas rendah, minta bawang. Jadi memang tidak pernah puas mereka itu. Orang Yahudi tidak pernah puas. Memang wataknya seperti itu. Tidak bisa tidak bisa diotak-atik. Aslinya seperti itu modelnya. Ingin menguasai bisa. Berbuat sekehendaknya disebut bisa. Disebut tidak tahu malu bisa juga. Bagi yang tidak ada iman. Jadi mereka beriman sudah dengan Nabi Musa. Bagi yang tahu malu kan tidak bersyukur namanya. Diberikan nikmatnya makan daging dengan madu, minta kelas bawah. Tidak pernah mau bersyukur dengan apa yang ada. Lihat umat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, 3 bulan dalam perasingan. Pernah ada minta kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, mintakan kepada Tuhan sebagaimana Nabi Musa minta kepada Tuhan. Kami mau juga makan yang namanya al-manna was-salwa." Tidak ada satu pun umat Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, mereka rela dengan memakan dedaunan saja. Sampai-sampai 3 bulan itu dalam perasingan diberi pot, tidak boleh masuk kota Mekah. Kata para sahabat, kotoran kami sama dengan kotoran domba, warnanya hijau. Tapi tidak ada yang minta pada Nabi Muhammad, mintakan kepada Allah sebagaimana Nabi Musa memintakan orang-orang Yahudi makanan langsung daripada Allah. Qanaahnya itu sahabat Nabi. Bedakan wataknya orang Arab dengan orang Yahudi. Itu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi. Ingat kata Allah, nikmatnya berikan kalian selamat daripada kejaran Fir'aun. Wa awfu bi ahdi alladzi ahadtuhu ilaikum min al-iman bi Muhammad. Maka
penuhilah janjiku yang aku janjikan kepada kalian untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Dalam kitab Taurat sudah ada nama Nabi Muhammad. Aku selamatkan kalian, kata Allah, dari kejaran Fir'aun, maka penuhi janji kalian. Aku selamatkan kalian, maka kalian pun harus beriman dengan Nabi Muhammad yang sudah kuletakkan namanya di dalam kitab Taurat. Ufi bi'ahdikum, kalau kalian mau beriman, ufi bi'ahdikum alladhi ahadtu ilaikum minas sawa, maka aku akan memenuhi janji kepada kalian, kata Allah, daripada pahala-pahala yang kuberikan kepada kalian. Bidukhulil jannah, masuk dalam surga. Wa iyaya farhabun, takutlah kalian kepadaku. Tapi ternyata sebagian para ulama-ulamanya menghapus nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Sebagian masih beriman. Kenapa? Karena sebab dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad. Kenapa tidak terima? Ya mungkin karena sebab kesombongan. Umat orang-orang Yahudi banyak jadi nabi. Nabi Yahya masih golongan Yahudi. Ilyas masih golongan Yahudi. Banyak nabi-nabi. Tapi kalau dari sebelah, Nabi Ibrahim punya anak. Dia punya anak Nabi Ismail dari Siti Hajar. Nabi Ismail ke bawah, itu mungkin ada nabi, cuma tidak ada rasul. Sampai terakhir langsung Nabi Muhammad. Nah itulah mereka dengki. Masa ini bukan rantai emas ini? Orang biasa ini dari Nabi Ismail turun ke bawah, tiba-tiba ada nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Mauliduhu di Makkah, lahir di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, akan hijrah di kota Madinah. Wa sultanuhu fi Syam, besar kerajaannya di kota Syam. Tidak terima mereka, dihapuslah. Yang lebih pantas itu Nabi akhir zaman golongan kami. Ternyata di dalam kitab Taurat golongan orang lain dihapus, dihilangkan. Bagian dengki, tapi sebagian tidak. Bahkan beramanah sebagiannya, andai kata sampai pada masa itu, berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi yang asli seperti itu tetap dapat pahala datang daripada Allah, tetap dimasukkan surga. Bagi yang belum menyeleweng daripada ajaran yang sebenarnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu, berimanlah kalian wahai orang-orang Yahudi, bima anzaltu minal Qur'an, daripada apa yang telah aku turunkan daripada Quran. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa-apa yang ada di dalam Taurat pada kitab kalian. Jadi ketika beriman dengan Al-Quran berarti membenarkan apa yang di dalam kitab Taurat. Apa yang di dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad punya pula kitab yang bernama Al-Quran. Otomatis ketika membenarkan Al-Quran berarti membenarkan kitabnya sendiri. Sama dengan kita. Kita kalau kita kalau mendustakan kitab Taurat, mendustakan kenabian Nabi Musa, berarti sama mendustakan Al-Quran. Karena nyata di dalam Al-Quran ada orang-orang tersebut. Nabi Musa diceritakan, Nabi Nuh diceritakan, Nabi Ibrahim diceritakan. Injil disebut dalam Al-Quran. Kita membenarkan adanya Injil bersama membenarkan Al-Quran. Begitulah yang dimaksud oleh Allah. Benarkan Al-Quran, kata Allah, yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka kalian membenarkan kitab kalian sendiri. Ternyata tidak. Makanya yang paling otentik bahasa Arab sekarang, yang paling orisinil kitab itu hanya Al-Quran, yang tidak bisa diotak-atik.
ribuan penghafal Quran. Jadi Quran itu beda saja, beda pasti ketahuan, mudah dihafal bagi orang yang standar hafalannya, yang tidak ya standar lah IQ-nya itu 3 tahun hafal biasanya. Karena patokannya 10 juz per tahun. Jadi 3 tahun 30 juz. Bagi yang terlampau cerdas kurang lebih setahun, 8 bulan ada, tahun ada yang 8 bulan. Saya tanya berapa tahun menghafal Quran? Tidak sempat setahun katanya. Berapa bulan? 8 bulan lah hafal Quran. Waduh, ini cerdas berarti. IQ-nya tingkat tinggi. Tapi sudah dewasa dia, umur 15 tahun. Orang-orang dulu malah Imam Syafi'i 7 tahun, Imam Suyuti 11 tahun. Itu penghafal Quran seluruhnya, para penghafal Quran. Jadi kalau ada orang membaca beda, ketahuan. Kenapa beda? Cek bagaimana aslinya, pasti ketahuan. 1 huruf bertambah, 1 huruf berkurang, pasti ketahuan. Bahkan menurut Kiai Haji Hashim Muzadi, Ketua NU sebelum Sayyid Akil Sirot, beliau mengatakan para penghafal Quran telah dihitung daripada pondok pesantren yang mengeluarkan tiap tahunnya di data, itu para penghafal Quran lebih banyak daripada gabungan TNI Polri. Jadi TNI se-Indonesia, polisi se-Indonesia, gabung berapa jumlahnya, itu lebih banyak penghafal Quran yang ada di Indonesia. Saking banyaknya yang menghafal. Yang susah itu cari yang mengamalkan. Itu yang susah. Kalau menghafal masih banyak, yang mengamalkan yang susah. Berat mengamalkan. Kalau bisa mengamalkan Quran, wali berarti. Hanya para aulia yang bisa mengamalkan. Satu saja kadang-kadang masalah rezekinya bingung kita. Masalah rezeki itu kan dia ada dalam Al-Quran. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah tercatat rezeki kalian, di Lauhil Mahfuz sudah tercatat rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan bagi kalian. Tapi tiap hari kan kita pikirkan rezeki. Yang penjualan kemudian tidak laku 1 rupiah pun, anggaplah seperti itu. Pelaris tidak ada. Pening dan kepala. Padahal yang dijual baju tidak basi. Hari ini dijual, tidak dijual, besoknya tetap seperti itu. Kalau dia berdebu, berdebusi. Beda yang jual pisang gorengnya, itu bisa lah dia dikit. Masih adalah kesalnya, madu ternyata tidak laku pisang goreng. Kenapa saingan banyak? Adalah mungkin kesalnya, walaupun sebenarnya dia harus paham rezekinya sudah ada, memang tidak laku hari itu. Bagaimanapun dia melakukan, memang tidak laku. Cuman yang kadang-kadang ini kan yang tidak bersih, pasti pening juga kepalanya. Aduh katanya, kenapa? 1 pun tidak ada pelaris hari ini, kan pening. Itu berarti kan kalau dengan Al-Quran bertentangan sudah. Jadi berat mengamalkan. Beda katanya si Imam Ibrahim bin Adham, bukan Imam Ibnu Mubarak. Ketika membaca ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit telah ditentukan, telah ditetapkan rezeki kalian dan apa-apa yang dijadikan untuk kalian. Maka ketika itu kata beliau, aku tidak pernah memikirkan rezeki dan sibuk memikirkan rezeki. Selama hidup pasti rezeki itu datang kepada aku. Nah, ini orang betul-betul mengamalkan. Bahkan kadang-kadang kita pikir-pikir hadis Nabi Muhammad, andaikanlah kalian bertawakal seperti burung. Burung itu kata Rasulullah pergi pagi dalam keadaan apa? Bakal dia tidak punya akal. Dia punya insting, cuma dia paham ini makanannya, diberikan modal insting oleh Allah. Akal tidak punya dia.
Kalau dia punya akal, dia bawa aswai ketika pulang. Itu apa ya? Pengarang nanti 3 hari kada bercari lagi. Kayak kita kan berakal sehingga menabung timbang. Tabungannya banyak malah. Tabungan yang masih banyak itu sehari tidak pelari sepening kapan. Padahal tabungan banyak seakan-akan tidak pelari, tidak makan seakan-akan. Sibuk pikirkan sampai tidur masih dipikirkan. Kenapa kata bini tidak ada pelari sehari ini? Itu tidak usah dipikirkan lagi. Dipikirkan, tidak dipikirkan, tidak laku. Sama seperti itu. Jadi percuma dipikirkan. Andai kata kalian itu tawakal seperti burung, kata Rasulullah, bagaimana burung itu? Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Tidak pernah buat sakti asoy, tidak pernah. Dia pulang ke sananya tangan kosong lah. Nanti besok berak dia. Dan besok malam dah berak dia. Kosong lagi perutnya, pagi keluar lagi cari makan. Tidak pernah nampung dia. Tapi sampai dari rezekinya, sampai. Nah yang kita yang sudah doktor, profesor, penting dengan rezeki. Aneh kadang-kadang. Berarti doktor, profesor yang penting tadi mengamalkan di Al-Quran? Tidak berarti. Siapa yang mengamalkan? Orang awam tadi lah yang betul-betul yakin. Ketika aku membaca itu ayat, tidak pernah kupikirkan rezeki. Pasti rezeki itu sampai kepada dia. Kata Imam Ibnul Mubarak. Kan berat mengamalkan. Jadi kalau yang bisa sanggup mengamalkan itu berarti wali. Penghafal banyak, pengamal kurang. Pengamal Quran berat diamalkan. Wala tashtaru bi ayati zamanan qalila. Belum begini. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian wahai orang-orang Yahudi awwala kafirin bih. Wahai Bani Israel menjadi orang yang awal-awal kufur dengan adanya Quran, dengan adanya Nabi Muhammad. Jangan sampai kata Allah min ahlil kitab di anna khalqakum tabaqun lakum fa ismuhum alaikum. Kenapa? Karena apabila kalian wahai Bani Israel kufur dengan yang namanya Al-Quran itu, tidak ikut dengan yang namanya adanya Quran untuk Nabi akhir zaman, maka orang-orang setelah kalian ikut kepada kalian, fa ismuhum alaikum, dosa mereka sampai kepada kalian. Jadi orang-orang Yahudi sekarang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Al-Quran, dosa mereka sekarang itu sampai kepada ulama yang pertama yang mendustakannya. Namanya dosa jariyah. Dosa jariyah. Ada tak dosa jariyah? Tidak ayatnya. Memang kitabnya kepada orang Bani Israel. Wala takunu awwala kafirin. Jangan kalian menjadi orang yang pertama menjadi kufur. Karena orang-orang setelah kalian ngikut kepada kalian, dosa mereka kalian yang mengaku. Namanya dosa jariyah. Kita mengajarkan yang tidak baik kepada orang. Mana contohnya ajaran yang tidak baik, mengajarkan sihir? Itu kan tidak baik. Sihir itu wajib kita percaya. Kalau tidak percaya, berarti tidak percaya dengan mukjizat Nabi Musa. Karena Nabi Musa melawan tukang sihir. Jadi topnya waktu itu memang penyihir. Maka mukjizat Nabi Musa bentuknya model-model seperti sihir, membelah laut, seperti itu. Jadi kalau tidak percaya dengan adanya perdukunan, dukun asli ya, bukan dukun-dukunan. Karena sebagian nyamar Tuhan menjadi dukun. Nyamar jadi dukun supaya dapat duit. Ini asli perdukunan. Asli berseteru, berkawan dengan jin. Namanya perdukunan, sihir. Diajarkan kepada muridnya. Belajar sihir. Diajarkan kepada muridnya. Muridnya punya murid lagi, diajarkan lagi kepada muridnya. Habis itu yang ini taubat. Taubat ini susahnya seperti itu. Sudah diajarkan, ini ngajarkan kepada yang lain. Yang lain punya murid 5 punya murid 10. Setiap yang 10 punya murid 15 setiap orangnya. Waktu menyebar.
Siapa yang menanggung dosanya? Setiap orang itu mengajarkan dan melakukan sihir, yang pertama itu terkena dosa, namanya dosa jariyah. Itu beratnya seperti ini. Hati-hati itu mengajarkan yang tidak baik. Mengajarkan cara merampok, dapat di mana? Di penjara. Contoh saja, merampok sehari hanya cukup sekali. Kalau 2 kali tidak boleh, sial nanti. Apa bacaan merampok supaya tidak kelihatan? Bacaannya ini. Sudah, ini keluar di penjara, ini pun keluar dari penjara. Ternyata yang mengajarkan taubat, yang ini tidak taubat, ini mengajarkan lagi kepada yang lain. Mungkin yang lain tidak mengajarkan lagi, cuma dia melakukan. Setiap dia melakukan, dosanya sampai kepada yang pertama. Itu beratnya. Sama seperti setiap yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, umat Yahudi pada masa sekarang, dosanya itu yang pertama dulu. Ulama-ulama mereka yang tinggi, yang menghapus nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat mereka. Berat dosanya. Dan sama juga amal jariyah. Amal jariyah sama seperti itu. Kita punya murid, tidak usah murid yang berat-berat. Murid alif bata jadilah, ajarkan alif bata ya, bisa mengaji. Kemudian yang ini mengajarkan lagi kepada yang lainnya punya murid lagi, yang murid punya murid lagi. Setiap yang lain itu mengaji daripada murid yang banyak ini, pahalanya sampai kepada yang pertama, namanya amal jariyah. Maka pertanyaannya, siapa yang paling banyak pada saat ini pahalanya? Maka kembali pada satu orang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena asal muasalnya daripada Nabi Muhammad. Maka tiap hari kita sembahyang, kita puasa, kita sholat, kita mengkaji ilmu. Tiap hari pahalanya kembali pada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang setelahnya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah wahai para Bani Israel kalian mengganti, kalian membeli dengan ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Minad dunya, daripada dunia. Ay la taktumuha khawfa khawatima ta'budunahu min safaratikum. Artinya jangan kalian tutup-tutup nama Nabi Muhammad itu hanya dengan sebab mendapatkan sedikit dunia. Wa iyya fattaqun, dan takutlah kalian kepadaku. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Jangan hanya gara-gara dengki sedikit, dikasih uang sedikit, mau berbuat dosa kepada Allah. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Sama lah orang-orang yang menyelewengkan jabatan, menyelewengkan ilmu. Tidak semua orang berilmu itu bertakwa. Sebagian orang berilmu itu malah menyelewengkan ilmunya. Dia alim tapi diselewengkan ilmunya. Kenapa? Karena diupah. Jadi carikan hukum bagaimana caranya supaya boleh, supaya proyek kita jalan. Ini kalau tidak ada fatwanya susah. Carikan fatwanya supaya boleh. Bagaimanapun supaya dapat hanya duit. Nah ini kalau seperti ini, kalau duitnya hijau, kalau duitnya merah, itu bisa matanya bisa hijau, betul tak? Aduh katanya, tidak diambil saya, ayolah nanti saya carikan hukumnya. Cari kitab sana, kitab sini, kitab sana, kitab sini, ternyata dapat. Walaupun hanya sedikit-sedikit, sangkutnya sedikit, kaulnya sangat-sangat dhaif, dipatwakan boleh sehingga proyek dosa tadi jalan. Maka kata Allah, jangan kalian mengganti, mengambil dunia yang sedikit sedangkan mau berbuat dosa kepada Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan kebaikan yang benar bil batil dengan suatu kebatilan. Wala taktumu wa taktumunal haqq wa taktumul haqq
wa antum ta'lamun, dan kalian sembunyikan yang benar sedangkan kalian mengetahui. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rafi'in. Kerjakanlah oleh kalian salat, wa atuz zakah, bayarlah zakat, warka'u ma'ar rafi'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Sallu ma'al musallin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran kalau disebut salat jarang terpisah dari zakat. Dia berganti. Beda dengan puasa, kadang-kadang pisah. Tapi kalau sudah salat disebut, setelahnya kadang-kadang zakat sering disebut. Contohnya ini ayat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Oleh karena itulah sahabat Abu Bakar Siddiq berfatwa yang orangnya kelihatan lembut, tapi ketika berfatwa melawan fatwanya sahabat Umar, beliau keras. Beliau menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada waktu meninggal Nabi Muhammad wafat, yang paling susah pada waktu itu ditangani ialah mutanabbi, orang-orang yang ngaku jadi nabi. Wah, banyak. Bukan hanya zaman-zaman sekarang dia Eden itu, zaman dulu sudah banyak seperti itu. Wafat Nabi Muhammad, wah, berhambur. Dia mama di sini. Banyak yang ngaku nabi. Fatwa-fatwanya aneh-aneh. Maka tantangan sahabat Abu Bakar Siddiq memerangi mereka. Lalu bagaimana? Musyawarah dengan sahabat Umar. Apa yang paling parah? Mereka tidak mau bayar zakat. Bersyahadat dan masih bersyahadat. Punya nabi-nabi baru malah. Bayar zakat tidak mau. Syahadatnya bagaimana? Syahadat masih syahadat biasa. Bagaimana menurut engkau wahai Umar? Kata sahabat Abu Bakar, kata sahabat Umar, ya bagaimana lagi? Mereka itu sama-sama mengucap syahadat, kita pun sama-sama mengucap syahadat. Kata sahabat Abu Bakar, kita harus perang, bunuh mereka yang tidak mau membayar zakat. Apa kata sahabat Umar? Apakah kita membunuh orang yang sama mengucap syahadat seperti kita? Apa kata sahabat Abu Bakar? Demi Allah, sekalipun mereka bersyahadat, selama belum membayar zakat, tetap kita bunuh. Ini keras beliau. Padahal beliau sebut orangnya yang keras itu Umar. Tapi ketika fatwa seperti itu, Umar menjadi tampak. Betul, harusnya dibunuh. Nah, kenapa? Sholat, zakat itu selalu berganti. Orang yang tidak mengerjakan zakat sama seperti tidak mengerjakan sholat, sama-sama rukun dia, rukun Islam. Satu saja rukun itu hilang, batal, Islamnya batal. Contoh, rukun Islam, puasa bagi yang mampu, haji, puasa, puasa wajib, rukun Islam. Ada yang menghalalkan bahwa puasa tidak wajib. Seketika Islamnya batal, murtad seketika. Boleh tidak dibunuh? Dalam mazhab Syafi'i memang harus dibunuh. Apalagi zakat. Zakat itu kan membayar hal-hal sisa-sisa, ibaratnya kotoran harta. Ternyata disayangi tidak mau dibayar. Sholat masih mereka sholat, cuma satu saja tidak mau bayar zakat. Perangi kata sahabat Abu Bakar, sekalipun sholat tapi menghalalkan tidak bayar zakat, berarti keluar dari Islam. Ternyata 2 tahun selesai. Yang dulu ngaku Nabi taubat, yang tidak mau bayar zakat bayar zakat. Jadi kadang-kadang harus dikerasi juga. Harus dikerasi juga. Jadi dakwah itu walaupun sahabat Abu Bakar lembut, bisa juga berkeras beliau. Tidak bisa dakwah lembut saja, dikerasi. Sama lah kita bangunkan anak. Nah, bangun subuh. Bagus kita bangunkan anak, bangun subuh. Tidak bangun dia. Bagaimana bijaknya? Apakah harus tambah lembut?
Itu bukan bijaksana, namanya tersalah. Nah, bangun subuh, tambah tidur dia. Bagaimana caranya? Kerasi, bangun subuh. Masih belum bangun, maka minta lebih keras daripada itu, berarti bawakan air ke atau pukul ke baru bangun. Jangan sudah dikerasi sedikit tidak bangun, tambah dilembuti ya, tambah tidak bangun. Tidak, wah itu maksudnya seperti itu. Andai kata sahabat Abu Bakar tidak keras waktu itu, maka sampai sekarang mungkin banyak orang yang tidak bayar zakat. Sekarang pun banyak yang tidak bayar zakat. Apalagi waktu itu sahabat Abu Bakar tidak keras orang. Wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi'in. Maka rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya berimanlah kalian dengan umat Nabi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Karena pada Nabi Muhammad dan umatnya lah ternyata memang sholatnya ada rukuk. Mungkin pada zaman-zaman Bani Israel tidak ada rukuk. Zaman Bani Israel itu berat, sholatnya memang ringan. Ada yang mengatakan sholatnya hanya seminggu sekali, hari Sabtu, ringan sholatnya. Tapi perkara yang lain berat. Najisnya tidak boleh dicuci, harus dipotong. Kalau kena baju, bajunya digunting. Memang ringan sholatnya seminggu sekali. Cuma walaupun seminggu sekali, ketika terjadi Isra Mi'raj, Nabi Musa malah minta dengan Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Yang 5 waktu itu kembali kepada Allah. Minta lagi kurang. Kenapa? Nabi Musa pengalaman jadi Nabi, tidak sanggup umatmu wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Malu sudah. Ya sudah. Akhirnya kayak bagaimana? Memang nyata. Baiknya kita tidak sholat, karena 1 hari 5 kali sholat. Kecuali orang-orang yang kuat imannya kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala imannya, kemudian diberikan tawakal yang kuat, qanaah yang kuat, sehingga kita mempunyai iman sebagaimana iman-iman orang-orang terdahulu. Bertawakalnya pun mudah-mudahan sebagaimana tawakalnya hewan kecil, yaitu burung yang diberikan oleh Allah pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.